Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Penyampai atau penyuluh kepada orang tua peserta BKB dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan merupakan tugas dari A. Kader inti, B. Kader piket, C. Kader bantu, D. Kader pembina, E. Kader pengurus. Jawabannya adalah A. Kader inti. Pembahasan. Kader inti dalam konteks BKB atau Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana adalah individu yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Tugas kader inti meliputi penyampaian informasi, penyuluhan, dan bimbingan kepada orang tua peserta BKB. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai peran dan tanggung jawab kader inti. 1. Penyampaian informasi. Kader inti bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada orang tua peserta BKB. Informasi ini dapat mencakup berbagai aspek kesehatan, perencanaan keluarga, perkembangan anak, gizi, dan topik-topik terkait kesejahteraan keluarga. 2. Penyuluh. Mereka berperan sebagai penyuluh yang membantu orang tua peserta BKB dalam memahami informasi yang disampaikan. Ini bisa mencakup menjelaskan konsep-konsep penting, memberikan saran praktis, dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul. 3. Bertanggung jawab atas jalannya kegiatan. Kader inti juga bertanggung jawab untuk memastikan jalannya kegiatan BKB. Mereka mungkin harus mengorganisasi pertemuan, pelatihan, atau kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan orang tua peserta BKB. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal kesehatan keluarga dan perencanaan keluarga. 4. Mendukung tujuan program. Kader inti bekerja sama dengan program BKB dalam mencapai tujuan program, seperti meningkatkan kualitas hidup keluarga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan mempromosikan perencanaan keluarga yang bijak. Pentingnya peran kader inti terletak pada kemampuan mereka untuk menghubungkan informasi dan sumber daya dari program BKB kepada orang tua peserta, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kader inti juga membantu dalam memastikan bahwa program BKB berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Di bawah ini yang bukan merupakan tanda-tanda pubertas pada wanita: A. Perubahan pita suara, B. Kulit dan rambut mulai berminyak, C. Panggul berkembang lebih besar, D. Keringat bertambah banyak, E. Menstruasi bahas. Jawabannya adalah A. Perubahan pita suara. Pembahasan. Tanda-tanda pubertas pada perempuan antara lain: 1. Bertambahnya berat dan tinggi badan, 2. Tumbuhnya rambut atau bulu-bulu halus, 3. Payudara mulai berkembang atau membesar, 4. Menstruasi, 3. Mood jadi labil, 6. Perubahan secara fisik, 7. Perubahan secara emosional, 8. Munculnya jerawat. 3. Apa fungsi ganda dari alat bantu pengambil keputusan? A. Memberikan data informasi yang relevan dengan program, B. Membantu menggali akar masalah dan rekomendasi penyelesaian, C. Membantu pengambil keputusan dan menyediakan info teknis, D. Memberi masukan perbaikan dan penataan media KIE, E. Membantu mempercepat alur proses informasi yang disampaikan. Jawabannya adalah C. Membantu pengambil keputusan dan menyediakan info teknis. Pembahasan. ABPK sebagai alat bantu yang berfungsi ganda sebagai: 1. Membantu pengambilan keputusan metode KB, 2. Membantu memecah masalah dalam penggunaan KB, 3. Alat bantu kerja bagi provider, 4. Menyediakan referensi atau info teknis, 5. Alat bantu visual untuk pelatihan provider baru. 4. Media apa yang dapat digunakan untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan ber-KB adalah: A. Petapus, B. KKA, C. ABPK, D. BKB KIT, E. SKDN. Jawabannya adalah C. ABPK. Pembahasan. ABPK atau alat bantu pengambilan keputusan ber-KB adalah alat yang digunakan untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan keluarga atau KB
keluarga berencana. ABPK biasanya berisi informasi dan panduan yang dapat membantu individu atau pasangan dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam program KB untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada klien agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai rencana keluarga mereka. 5. Informasi yang disampaikan dalam APBK adalah A. Orang tua hebat, B. Genre, C. Tribina, D. Revolusi mental, E. Jenis Alkon. Jawabannya adalah E. Jenis Alkon. Pembahasan dalam konteks APBK atau alat bantu pengambilan keputusan ber-KB, informasi yang disampaikan berkaitan dengan jenis-jenis alat kontrasepsi atau Alkon, sehingga klien dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang metode kontrasepsi mana yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Oleh karena itu, jawaban E, jenis Alkon, adalah yang paling relevan untuk informasi yang disampaikan dalam ABPK. Informasi ini membantu individu atau pasangan dalam memahami pilihan mereka dan membuat keputusan yang tepat tentang rencana keluarga mereka. 6. Program Bina Keluarga Balita juga memiliki sasaran tidak langsung, yaitu A. Tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola kelompok BKB, B. Tokoh pendidikan, pembina kelompok BKB dan LSM, C. Pengurus kelompok BKB, tokoh masyarakat, dan institusi pemerintah, D. Pembina kelompok BKB, tokoh pendidikan, dan LSM, E. Pengelola kelompok BKB, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat. Jawabannya adalah A. Tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola kelompok BKB. Pembahasan program Bina Keluarga Balita atau BKB tidak hanya memiliki sasaran langsung, misalnya balita dan ibu balita, tetapi juga sasaran tidak langsung. Sasaran tidak langsung adalah individu atau kelompok yang secara tidak langsung terlibat dalam program tersebut, dan mereka dapat memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program BKB. Dalam konteks ini, sasaran tidak langsung termasuk tokoh masyarakat atau yang dapat membantu dalam promosikan program di masyarakat, LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan dukungan atau bantuan teknis, dan pengelola kelompok BKB atau yang memiliki peran penting dalam organisasi dan pelaksanaan kegiatan BKB. Mereka semua dapat berkontribusi dalam mendukung program BKB. 7. Dalam konseling, terdapat 6 langkah melakukan konseling yang sering dikenal dengan istilah 1-7. Apa arti huruf U pada istilah tersebut? A. Urutkan, B. Urusi, C. Umpan balik, D. Uraikan, E. Ungkapan. Jawabannya adalah D. Uraikan. Pembahasan dalam konteks konseling, istilah 1-7 mewakili langkah-langkah yang sering digunakan dalam sesi konseling. Huruf U dalam istilah tersebut mengacu pada langkah uraikan. Langkah ini melibatkan proses membantu klien untuk menguraikan atau mengungkapkan perasaan, pikiran, atau masalah yang mereka alami. Dengan cara ini, konselor dapat lebih memahami persoalan klien dan membantu mereka mencari solusi atau pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang dihadapi. 8. Salah satu fasilitas pelayanan yang dapat digunakan untuk pelayanan KB di wilayah daerah tertinggal perbatasan kepulauan atau DTPK atau Galcitas adalah A. Mobil unit pelayanan KB atau MUYAN KB, B. Mobil ambulans, C. Mobil unit penerangan KB atau MUPAN, D. KB mobil antar jemput akseptor, E. Mobil distribusi alat dan obat kontrasepsi. Jawabannya adalah A. Mobil unit pelayanan KB atau MUYAN KB. Pembahasan mobil unit pelayanan KB atau MUYAN KB adalah fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan keluarga berencana atau KB kepada masyarakat, termasuk di wilayah daerah tertinggal perbatasan kepulauan atau DTPK atau Galcitas. MUYAN KB adalah salah satu upaya dalam meningkatkan akses dan pelayanan KB kepada masyarakat yang mungkin sulit dijangkau, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau kepulauan. MUYAN KB sering dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan peralatan yang diperlukan untuk memberikan layanan KB seperti konsultasi, penyuluhan, dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.
Ini adalah langkah penting dalam program KB untuk memastikan bahwa layanan KB tersedia di seluruh wilayah, termasuk yang sulit dijangkau. 9. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan yang menyediakan media dasar dan atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis disebut A. Puskesmas, B. Polibidan, C. RSUD, D. Balai Kesehatan, E. Klinik. Jawabannya adalah A. Puskesmas. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan yang menyediakan media dasar dan atau spesialistik. Puskesmas biasanya menyediakan berbagai jenis pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan medis dasar, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan lingkungan, dan berbagai layanan kesehatan lainnya. Puskesmas dipimpin oleh seorang tenaga medis atau biasanya seorang dokter dan melibatkan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan petugas kesehatan lainnya. Puskesmas biasanya menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kecamatan. 10. Bagi peserta BPJS, pilihan metode kontrasepsi apa saja yang dapat dilayani di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali A. Suntik, B. Implan, C. MOU, D. MOP, E. Membina kesertaan KB. Jawabannya adalah C. MOU. Pembahasan. Metode operasi wanita atau MOU bukan termasuk dalam pilihan metode kontrasepsi yang dapat dilayani di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta BPJS. Metode kontrasepsi yang biasanya dapat dilayani di FKTP termasuk suntik, implan, MOP atau metode operasi pria, serta membina kesertaan KB. MOU adalah istilah yang tidak lazim dan tidak merujuk pada metode kontrasepsi yang umum digunakan, sehingga bukan bagian dari pilihan kontrasepsi yang biasanya terjadi di FKTP. Pelayanan kontrasepsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten atau bersertifikat CTU atau Permenkes nomor 71 tahun 2013, pasal 28 pelayanan KB, PP, dan PK yang dilakukan di FKTP meliputi pelayanan KB dasar, implan, IUD, dan MOP. Pelayanan KB, PP, dan PK yang dilakukan di FKRTL meliputi semua pelayanan KB yang dapat dilakukan di FKTP dan pelayanan MOU. 11. Tenaga profesional yang berkompeten untuk memberikan layanan konseling: A. Informan, B. Advokat, C. Komunikator, D. Pendidik, E. Konselor. Jawabannya adalah E. Konselor. Pembahasan. Tenaga profesional yang berkompeten untuk memberikan layanan konseling adalah konselor. Konselor adalah seorang spesialis dalam memberikan dukungan emosional, memberikan nasihat, dan membantu individu atau kelompok dalam mengatasi masalah atau isu-isu pribadi, psikologis, atau sosial. Mereka dilatih untuk memberikan konseling yang efektif dan membantu orang mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Konselor biasanya memiliki kependidikan dan pelatihan khusus dalam bidang konseling dan psikologi. 12. Berikut ini adalah bahan habis pakai sarana peralatan kesehatan dan obat-obatan adalah A. Alat tensi, B. Vasektomi kit, C. Povidone, D. Stetoskop, E. Iud kit. Jawabannya adalah C. Povidone. Pembahasan. Povidone adalah obat-obatan atau bahan habis pakai yang digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan kulit sebelum prosedur medis atau pembedahan. Ini memiliki sifat antiseptik dan digunakan untuk mencegah infeksi. Povidone biasanya digunakan dalam bidang kesehatan untuk tujuan sterilisasi. Bahan habis pakai sarana peralatan kesehatan dan obat-obatan adalah bahan yang hanya dapat digunakan sekali dan harus dibuang setelah digunakan untuk mencegah penularan infeksi. Barang-barang seperti alat tensi, vasektomi kit, stetoskop, dan iud kit juga bisa menjadi bahan habis pakai tergantung pada penggunaan dan kebijakan medis. Namun, povidone adalah contoh yang lebih khas dari bahan habis pakai dalam konteks antiseptik.
13. Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Undang-Undang Nomor A. 40 Tahun 2004, B. 48 Tahun 2004, C. 52 Tahun 2004, D. 44 Tahun 2006, E. 56 Tahun 2006. Jawabannya adalah A. 40 Tahun 2004. Pembahasan. Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini membentuk kerangka hukum untuk mengatur program-program jaminan sosial, termasuk program-program seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan program jaminan sosial lainnya di Indonesia. 14. Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian Case-Based Groups, D. Tarif People-Based, E. Tarif Standar Fasilitas. Jawabannya adalah A. Tarif kapitasi. Pembahasan. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar. Ini adalah suatu bentuk pembiayaan kesehatan di mana pembayaran dilakukan dalam jumlah tetap per peserta per bulan, tanpa memperhatikan jumlah layanan kesehatan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses peserta BPJS Kesehatan ke layanan kesehatan yang diperlukan. Sebaliknya, tarif non-kapitasi adalah tarif yang didasarkan pada jenis layanan atau tindakan medis yang sebenarnya dilakukan, bukan jumlah peserta yang terdaftar. Tarif kapitasi lebih umum digunakan dalam kerangka BPJS Kesehatan untuk FKTP. 15. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke klinik bersalin. Keluhan telah memakai pil kombinasi selama 1 tahun. Sekarang mengalami bercak-bercak pendarahan di luar haid. Dari hasil pemeriksaan TTV normal, muka berjerawat dan BB meningkat 15 kilo. Apakah masalah gangguan haid pada kasus di atas? A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polymenorrhea, D. Oligomenorrhea, E. Hipermenorrhea. Jawabannya adalah D. Oligomenorrhea. Pembahasan. Oligomenorrhea adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan gangguan menstruasi yang ditandai dengan pendarahan haid yang jarang atau siklus menstruasi yang tidak teratur. Pada kasus ini, perempuan tersebut mengalami bercak-bercak pendarahan di luar haid dan memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Oligomenorrhea bisa menjadi gejala dari berbagai kondisi, termasuk masalah hormonal atau gangguan seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS yang dapat memengaruhi siklus menstruasi. Menorrhagia adalah gangguan menstruasi dengan perdarahan haid yang berlebihan. Metrorrhagia adalah perdarahan haid yang tidak teratur. Polymenorrhea adalah siklus menstruasi yang terlalu pendek. Dan hipermenorrhea adalah pendarahan haid yang berkepanjangan. Dalam kasus ini, gejala yang dijelaskan lebih cocok dengan oligomenorrhea. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.